teman-teman member DNA dan juga saudara-saudaraku di seluruh tanah air, di seluruh dunia. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, limpahan rezeki, dan yang terpenting kita semua selalu mendapatkan keberkahan, daya yang kuat, dan energi yang positif. Ya, sepertinya itu semua memang sedang kita nikmati ya. Jadi kesehatan kita harus syukuri, umur juga kita harus sikapi dengan perilaku ya, dengan ketuhanan dan dengan ibadah. Dan juga daya di pagi hari ini atau di hari ini juga bisa saja kita makin meningkat ya, dan menghasilkan energi yang positif ya. Baik, teman-teman semua, obrolan spiritual member DNA ini sebetulnya saya akan membicarakan yang audio yang kemarin saya hapus karena saya menggunakan music background yang bercopyright ya rupanya. Ya, jadi sebagian dari teman-teman sudah mendengarkan ulasannya, tetapi terpaksa saya hapus dan saat ini saya broadcast kembali ya, saya obrolkan kembali yang berjudul mencari iman ya, mencari iman atau mempersiapkan iman dan mental ya. Kenapa judul ini perlu kita obrolkan? Karena kiranya ya teman-teman ada yang sudah tidak berharap lagi dananya kembali, tidak berharap lagi mungkin DNA bisa kembali beroperasi ya. Tetapi ada juga yang terlalu berharap, tapi ada juga yang terlalu berharap ya. Yang jelas obrolan ini adalah diperuntukkan bagi teman-teman yang selalu sabar dan ikhlas ya. Nanti sabar dan ikhlas akan tetap terdefinisikan ya ala obrolan kita ini ya. Dan juga dalam rangka kita sebetulnya gerakan ini adalah atau obrolan ini adalah obrolan bagi kita semua yang mengkawal dana investor khususnya ya, dana kita semua. Dan yang kedua adalah kita mengkawal DNA Pro Academy ini comeback stronger, yaitu ya. Baiklah, tetapi sebelum saya lanjutkan kita ukur dulu permasalahan DNA ini. Jadi DNA ini sebuah substansi ya. Substansi itu sesuatu yang bisa berdiri sendiri tanpa ada yang lain kan gitu ya. Jadi basicnya adalah DNA sebuah substansi versus gerakan gerakan 28 Januari tahun 2022 ya. Ya, dan itu merupakan sebuah eksidensi ya. Karena eksidensinya terjadi tanggal 28 Januari tahun 2022 ya. Di mana saat itu adalah regulator melalui Bapepti dan SWI itu menutup digital trading Indonesia. Terkhusus adalah DNA Pro Academy. Jadi ditutup, di freeze, tidak bisa main teknik dan tidak bisa withdraw seperti itu. Ya otomatis lumpuh ya. Jadi head to head-nya adalah DNA Pro yang merupakan substansi versus gerakan penutupan digital trading 28 Januari
2022. Jadi substansi melawan eksidensi ya. Substansi melawan eksidensi. Nah, substansi dia dapat berdiri tanpa eksidensi. Ya, eksidensi sebetulnya tidak akan ada apabila tidak ada substansi. Ayo kita analogikan ya. Kita analogikan secara sederhana ya. Substansi itu contohnya kulit wajah ya. Kulit wajah itu manusia ya. Jadi manusia ini substansi, dia berdiri sendiri. Nah, yang satunya lagi melawan ya. Jadi kulit wajah melawan jerawat. Nah, jerawat ini adalah eksidensi. Jadi jerawat tidak akan ada tanpa kulit wajah manusia. Nah, jadi itu eksidensi ya. Ya. Jadi dalam eksidensi mulainya sudah jelas ya. Jadi terjadinya jerawat itu sudah jelas ya. Tadinya tidak ada jerawat, tiba-tiba ada jerawat. Mungkin sebagai akibat dari jahatnya virus atau kuman yang menyebabkan jerawat ya. Kulit melawan jerawat ya. Kulit tetap ada ya. Kulit pada manusia tetap ada walaupun jerawat itu tidak ada ya, tapi jerawat itu ada karena ada kulit atau manusia ya, dia penyakit ya. Jadi substansi melawan eksidensi ya. Tinggal sekarang kalau kita ingin menyelesaikan, yang harus dimusnahkan adalah manusianya, kulit manusianya atau jerawatnya. Nah, yang patut untuk dimusnahkan itu yang mana? Yang patut untuk yang ditiadakan atau yang dikalahkan kan gitu. Analogi yang pertama contohnya kulit lagi nih, kulit dengan panu ya. Jadi kulit sebagai substansi manusia, dan panu adalah eksidensi ya. Panu itu sifatnya menumpang terhadap kulit. Jadi kalau panu tidak ada ya tentu saja tidak ada kulit ya. Kalau kulit tidak ada ya tidak akan ada panu. Tapi kalau panu ada ya kulit ada ya. Justru kalau panu tidak ada, kulit tetap ada ya. Kulit manusia tetap ada. Justru panu ada ya karena ada kulit ya. Kalau kulit tidak ada ya tidak mungkin ada panu ya. Jadi kulit adalah sebagai substansi ya, berdiri sendiri. Nah, panu itu sebagai eksidensi, dia penyakit ya. Jadi kalau dalam penyelesaian kira-kira yang mana ya yang perlu disingkirkan kan seperti itu atau diselesaikan. Baik, saya pikir teman-teman paham ya analoginya ya. Kalau belum paham, coba saya analogikan yang lain ya. Misalnya pohon ya. Pohon buah alpukat ya. Head to headnya melawan benalu ya. Jadi benalu itu ada ya karena ada pohon alpukat itu. Ya, jadi benalu itu dia mengikuti atau dia menjadi parasit buat pohon alpukat tersebut ya. Jadi pohon alpukat melawan benalu ya. Benalu ini mengganggu tumbuh kembangnya pohon alpukat ya, seperti itu. Jadi kalau kita ingin memperbaiki secara wajar, secara secara benar ya, tentu kita pilih pohon alpukatnya atau benalunya seperti itu ya. Jadi head to headnya antara DNA Pro melawan eksistensi gerakan penutupan digital trading 28 Januari 2022. Kurang lebih seperti itu head to headnya. Baik, saat ini pembuktian terhadap penyelesaian itu sudah dan sedang berlangsung ya. Sejak 20 September 2022
2022 ya. Jadi sudah 7 bulan sejak eksidensi awal terjadi. Ya. Eksidensi ini akan terus berlangsung ya, tetapi yang substansinya ada tetap DNA Pro. Manusia, apakah manusia sebagai substansi? Tentu saja, manusia adalah substansi. Ya, penyakit-penyakit pada manusia itulah yang menjadi eksidensi. Ya. Tuhan, ya itu substansi paling lengkap ya, kalau Tuhan ya. Oke, baik teman-teman, kita semua yang mendengar audio ini diharapkan adalah teman-teman yang positif, yang ingin mengkawal dana dan juga kembalinya DNA Pro. Ya. Seringkali saya disebut halu, seringkali saya disebut, kemarin ada yang bilang tokai kan gitu ya. Saya nggak ngerti apa tokai ya. Ya, tapi semuanya itu benar ya, Anda benar ya. Ya, apa yang saya katakan adalah tentu perlu pembuktian. Toh pembuktian masalah DNA head to head dengan gerakan penutupan digital trading Indonesia yaitu 20 sudah berlangsung sekarang ya sejak tanggal 20 September 2022 ini kan gitu. Oleh sebab itu kita tunggu pembuktiannya ya. Jadi apa yang saya katakan ini hanya obrolan spiritual. Spiritual ini adalah usaha-usaha kita mendekatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Itu namanya spiritual. Atau penyerahan diri itu juga spiritual ya. Penyerahan diri. Lalu apa itu agama? Agama ini adalah bentuk ajaran pertama kita sejak anak-anak. Jadi waktu kita mulai dilahirkan, kita dipengaruhi oleh produk-produk pikiran orang tua kita ya. Mulai dengan sebelum makan kita harus cuci tangan, lalu harus berdoa, duduk yang tertib, lalu baru makan seperti itu. Nah, itu agama ya, itu agama. Jadi agama membatasi ya, selalu membatasi kita dalam melakukan ini dan itu ya. Jadi jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu. Nah, itu kita sudah dapatkan dari sejak kecil ya, itu bentuk-bentuk pikiran. Ajaran agama ya, sampai dengan usia kita remaja sampai dewasa pun agama ini terus kita pelajari ya. Bahkan kita sampai disekolahkan oleh orang tua ya. Jadi suatu saat saya ditanya oleh tetangga, "Hey Yuko, kamu mau kemana?" Ya, seperti itu. Jadi saya jawab saya mau sekolah. Itu masih belum jelas ya. Sebetulnya saya mau menyekolahkan pikiran saya. Ya, karena di sekolah banyak disampaikan tentang pikiran-pikiran manusia. Ya, bentuk pikiran-pikiran manusia. Ya, yang tentu saja pada akhirnya kita mendapatkan ilmu. Ya. Ilmu adalah perilaku baik. Ya, itu ilmu ya. Perilaku baik dan lebih baik lagi. Itu menunjukkan kita berilmu ya. Jadi dari perilaku. Kalau perilaku kita dirasa belum baik ya itu belum berilmu ya. Itu ilmu. Jadi kita berangkat sekolah, kita dididik oleh orang tua, dididik oleh masyarakat, mungkin dididik di masjid, dididik di gereja, dididik di pura dan sebagainya. Itu adalah bentuk dohir, bentuk lahir ya, belum terlalu ke batin. Jadi pengetahuan itu masuk lewat lahir ya, lewat pikiran. Dan tak jarang kita menjadi manusia-manusia hasil produk pikiran ya. Bahkan pada saat kita mendapatkan eksidensi terhadap DNA Pro berupa penutupan digital trading, itu pikiran kita kalut ya, pikiran kita gundah, was-was dan takut ya, bingung
Nah, itu pikiran ya, pikiran itu memang seperti itu. Ya, pikiran itu seperti itu. Makanya pada audio sebelumnya saya memperkenalkan eh, rasa ya. Jadi ada rasa badan, rasa jiwa ya, serta rasa ruh ya. Jadi rasa badan itu diwakili oleh pikiran kita di kepala kita letaknya. Lalu rasa jiwa letaknya di antara kepala lalu turun ke sebagian dada ya. Rasa ruh itu ada di bawah ya, di pusar, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tahapannya seperti itu. Demikian pula dengan nafas kita ya. Jadi nafas juga masuk melalui kepala ya, lewat mulut lalu masuk ke sebagian dada dan juga ke perut ya. Jadi nafas ini sesuatu yang masuk karena memang kita ada ruh ya. Kalau ruh ini sudah tidak ada, maka nafasnya tidak terjadi, pernafasan ini tidak akan terjadi pada tubuh kita. Karena tubuh kita ini merupakan substansi lengkap ya. Substansi lengkap sekali. Baik, tentu teman-teman yang sangat berharap dananya kembali, sangat berharap tempat investasinya yaitu DNA Pro bisa comeback stronger, tentu berharap baik-baik saja. Tetapi tetap kita harus kawal ini dengan cara kita mempelajari diri kita ya. Makanya kejadian ini adalah kejadian yang berhikmah cukup besar ya. Hikmahnya kita jadi mulai mempelajari diri kita agar kita terlepas dari rasa was-was, rasa gundah dan takut, dan juga kita bisa mulai ke arah spiritual karena kita sudah bukan anak-anak lagi yang harus diajarin yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Nah, ya, harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Itu pada level agama ya. Jadi saat ini kita mengobrol tentang level spiritual. Tentang spiritual ini adalah level yang sudah lebih mendalam daripada agama ya. Memang kita sudah sewajarnya dan sepatutnya kita masuk ke level spiritual. Dan dalam hal ini saya tidak berbicara masalah nama agama ya. Itu bagi saya akan hindari itu membicarakan masalah nama agama karena agama sendiri semuanya baik ya. Semuanya baik. Jadi agama-agama khususnya yang ada di Indonesia ini semuanya baik dan semuanya muncul karena zaman yang berbeda ya. Muncul di zaman yang berbeda, di teknologi yang berbeda, di situasi yang berbeda-beda ya. Dan pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh spiritualnya itu membawa caranya masing-masing kan gitu ya, strateginya masing-masing. Nah, seperti itu. Dan semuanya itu selalu pada akhirnya selalu mencari Tuhannya ya, selalu mempelajari tentang ketuhanan ya. Apakah itu dari apa ya, kalau di Hindu ya Siwa mungkin ya. Ya, apakah dari ke Kristen itu dari Yesus Kristus, kalau di Islam itu dari yang dibawa oleh tokoh spiritualnya itu Nabi Muhammad SAW. Itu semuanya tentang berserah diri ya. Itulah spiritual ya. Cuman yang harus kita dalami adalah tata caranya ya, yang umum ya, tata caranya yang umum. Dan kita tidak kembali ke masa lalu ya. Kita ini hidup di masa sekarang yang memang teknologinya sudah lebih baik daripada masa lalu ya. Di zaman Yesus,
di zaman Nabi Muhammad, di zaman Siddhartha Gautama kan belum ada handphone ya sepertinya ya. Jadi misalnya kita berhubungan dengan sesama manusia di alam fisika saja, zaman dulu sulit ya. Kalau zaman sekarang kita bisa berhubungan lewat Android ya. Kita bisa video call kan ya, kita bisa berbicara, bisa melihat wajah kan gitu. Nah, itu masih ada di dalam fisika seperti ini, di alam fisika ya. Tetapi di alam fisika ini juga masih tetap ada hambatan bagi orang-orang yang sedang ada di dalam air, itu masih belum bisa berhubungan atau berkomunikasi dengan teman-teman kita yang sesama di alam fisika, yaitu di darat ya, tidak bisa ya. Dan juga yang ada di udara dengan yang di darat masih belum bisa, apalagi dengan air ya. Itu masih di alam fisika ya. Nah, sedangkan Tuhan ini tidak ada di alam yang fisika seperti ini ya, tetapi ada di alam yang supra metafisika ya. Coba bayangkan, mungkin di metafisika itu ada alam yang lain ya, sebelum supra ya. Mungkin di dalamnya banyak siluman, banyak segala macam. Nah, kita jangan sampai masuk di alam yang seperti itu ya. Oke, maksud dan tujuannya kita mengobrol spiritual ini adalah obrolan-obrolan ringan sebagai usaha-usaha mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kiranya kita bisa berhubungan dengan Tuhan ya, karena kita pernah yakin ya, pernah melewati rasa yakin bahwa dana kita ada ya, dan kita mengikuti DNA yang merupakan substansi lengkap, dan kita mungkin sebagian sudah mengalami bahwa DNA berjalan ya sampai 2 tahun lebih ya, dan mendapatkan kebaikan-kebaikan ya, sebelum datangnya eksidensi yang mengganggunya sehingga terhambat ya. Itu kita yakin sekali, dan itu yakin ini sudah ada pembuktian ya, sudah dibuktikan. Tetapi kita pernah mengalami tahap yang berikutnya, yaitu ainul yakin. Ya, ainul yakinnya itu kita kalau sekarang meyakini bahwa semua kehidupan kita, nafas kita, nyawa kita, harta kita, jodoh kita, takdir kita itu ada yang menciptakan ya, ada yang Maha Penciptanya ya. Berarti kita sudah mulai sadar ya. Kita sudah masuk ke ainul yakin bahwa harta yang disimpan dan diinvestasikan di DNA Pro kiranya itu adalah milik Tuhan ya. Jadi pada tahapan ini spiritualnya kita menyadari ya, kita harus sadar bahwa hidup ini adalah milik Tuhan ya. Hidup dan mati bahkan ya, hidup dan mati ini milik Tuhan, apalagi rezeki ya, harta, benda, kekayaan, jabatan, kecantikan, ketampanan, kedudukan dan sebagainya itu ada karena memang ada yang mengadakan ya. Ya, berarti kita sudah menyadari bahwa itu semua milik Tuhan, dan kita sudah sepatutnya selalu dalam keadaan sadar dan kesadaran ya. Kita sadar bahwa kita ada makhluk dan ada makhluk yang diadakan ya. Ya, ini ada ceritanya nih. Kita menyadari bahwa kita diadakan dan ada yang menggandakan. Kita diciptakan dan ada yang menciptakan. Kita sebetulnya pernah menyadari itu ya, sebelum adanya bahasa. Nanti saya ceritakan. Jadi kita sudah menyadari, kita selalu sadar ya, dan kita tidak mau juga terkena dampak pikiran ya. Jadi pikiran ini telah mendominasi kita sejak kecil sebagai awalnya bentuk pendidikan dari orang tua kita ya. Terus akhirnya muncul pikiran-pikiran yang mengganggu ya. Pada saat keinginan kita yang juga buah pikiran ya, keinginan itu buah pikiran. Keinginan kita tidak tercapai, maka pikiran kita mulai dipengaruhi atau diselimuti oleh hawa dan nafsu, oleh keinginan-keinginan, oleh ambisi-ambisi.
Itu yang menyebabkan kita gundah, itu yang menyebabkan kita was-was. Baik, selanjutnya kita makanya mencari bagaimana caranya kita melepaskan diri dari pikiran. Melepaskan diri dari pikiran tentu dengan cara apa ya? Nah, sesuai dengan obrolan di audio sebelumnya, bahwa kita melepaskan pikiran dengan cara menggunakan rasa. Ya. Rasa di sini kan ada 3 ya, ditambah 1 ya. Jadi tri tunggal. Yang tri-nya itu yang pertama rasa badan ya. Jadi kalau badan kita ini mempunyai rasa ya, rasa sakit, rasa pedih, rasa ngilu, nah itu rasa badan ya. Ada juga rasa jiwa ya. Rasa jiwa kita itu mengalami ketenangan, kedamaian ya, yang bukan kegundahan, karena kegundahan itu adalah masih rasa badan ya, sebagai bentuk pengaruh pikiran ya. Lalu ada kesunyian, dalam kesunyian kita mendapatkan keheningan. Nah, itu rasa badan, rasa jiwa, maaf. Rasa jiwa. Nah, dan ada satu lagi, pada saat rasa badan dan rasa jiwa menyatu dalam kesadaran ya. Sadar itu kita sadar adalah sebagai kita sadar, kita tahu jiwa dan raga kita adalah yang diadakan, dan kita menyadari, kita dalam kesadaran, sadar dalam kesadaran kita tahu ada yang mengadakan dan ada yang menciptakan, bahkan maha menciptakan. Dia adalah yang maha kuasa ya. Nah, itu rasa badan dan rasa jiwa. Nah, ada satu lagi lebih dalam, sadar di balik sadar, rasa di balik rasa ya. Namanya rasa ruh ya. Rasa ruh, sadar ruh ya. Nah, itu sadar di balik sadar, rasa di sebalik rasa. Nah, itu namanya rasa ya, atau sadar yang tertinggi. Nah, itu rasa sadar ruh ya, rasa sadar ruh ya. Jadi sama sekali tidak ada pikiran di sini, tidak ada produk-produk pikiran, semuanya rasa ya. Jadi tidak ada kata-kata, tidak ada suara ya, tidak ada bahasa ya. Bahasanya adalah hanya kita yang mengerti. Nah, pada saat itu sudah berkumpul menjadi satu kesatuan, yang 3 itu menjadi satu kesatuan, maka menjadi rasa tunggal ya. Jadi makanya ada istilah tritunggal. Nah, di sini tunggal itu ya kita tidak ada, yang ada hanyalah pencipta, yang ada adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dengan mempelajari diri kita seperti itu, nah lalu kita menjadi menjadi sadar dalam kesadaran, itu adalah penyerahan diri ya, berserah diri atau spiritual, atau usaha-usaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ini yang dinamakan spiritual ya. Apabila kita sudah merasa dekat dengan yang mengadakan, dengan yang menciptakan, dengan yang ada di sebalik ini semua, maka pencapaian terhadap spiritualisme mulai terbuka ya. Oleh sebab itu, maka usaha-usaha kita berhubungan dengan yang Maha Kuasa tentu lebih terbuka ya. Hubungan kita dengan yang Maha Kuasa itu adalah hubungan yang sangat spesial ya. Jangan seperti hubungan manusia dengan manusia, jangan seperti hubungan manusia dengan raja ya, karena hubungan manusia dengan raja itu adalah hubungan yang tidak terlalu sempurna ya. Bahkan kita saat ingin menghadap raja saja, di pintu gerbang itu sudah dihalau tuh oleh pengawal ya, atau bahkan pada saat kita sudah memasuki pintu masuk di mana singgasana raja ada di sana, wah, lutut kita tuh sudah bergetar ya. Ya tentu itu hubungan yang yang secara fisik ya, secara pikiran itu sangat tidak enak ya. Tapi hubungan kita dengan Tuhan ini seharusnya, atau kita bisa mengusahakan seperti hubungan anak dengan ayahnya ya. Jadi
Si anak bisa menggenggam tangan ayahnya, si ayahnya bisa menggendong dan juga memeluknya. Nah, hubungan dengan Tuhan bisa lebih dari itu, ya. Hubungan dengan Kholik itu bisa lebih dari itu. Ya, kalau sudah bisa seperti itu, sudah bisa melihat wajahnya, sudah bisa mendengar suaranya, sudah bisa uh, berkomunikasi, ya. Tentu bukan berkomunikasi lewat raga ya, seperti mulut, telinga, dan mata ya, karena itu hal yang terbatas ya. Seperti tadi dijelaskan, di alam fisika ini manusia dengan manusia saja banyak keterbatasan, terutama pada saat diliputi atau masuk ke dalam ruang lingkup jarak ya. Jadi yang satu jaraknya di Bandung, misalnya yang satu di Jakarta, itu hanya bisa menggunakan media ya, dengan teknologi ya. Tetapi pada saat kita berada di tempat yang jangkauan teknologinya tidak ada, ya kita tidak bisa berhubungan. Ya. Tetapi itu patut untuk dicari, dan di dalam dunia fisika saja, di alam ini kita bisa berhubungan ya. Demikian pula dengan yang maha mencipta ya, dengan Tuhan ya. Kita bisa berhubungan ya. Kita bisa mendengar dengan pendengaran rasa kita, kita bisa melihat dengan penglihatan rasa kita. Kita juga bisa berkomunikasi dengan rasa dan rasa kita ya. Oleh sebab itu, maka pendekatan kita secara spiritual yaitu kita harus selalu dalam keadaan sadar dan kesadaran ya, lewat raga, jiwa, ruh, lewat rasa, raga, rasa jiwa, dan rasa ruh, dan ada menyatu dengan rasa tunggal yang seperti itu. Nah, kalau sudah dekat dengan Tuhan, tentu kita pada hubungan semacam ini kita bisa berkomunikasi, bisa meminta, bisa memohon, bisa menyembah ya, bisa meminta, memohon, dan menyembah ya. Bisa meminta ampun, bisa meminta sesuatu ya, dengan bahasa rasa ya, dengan bahasa rasa yang yang bisa dilakukan oleh manusia yang tidak ada ego ya. Nah, tadi saya janji ingin menjelaskan tentang ikhlas dan sabar ya. Jadi manusia yang ikhlas itu adalah manusia yang tidak ada ego. Ego itu adalah pengakuan ya. Pengakuan yang terlalu berlebihan, maka akan muncul ego dan sombong ya. Kalau kita terlalu mengaku-ngaku ya, bahwa harta yang kita miliki adalah milik kita, nafas yang kita miliki adalah nafas kita, hidup yang kita miliki adalah hidup kita, istri yang kita miliki adalah istri kita, semuanya kita, aku semua, aku adalah aku hebat, aku pintar, aku punya gelar, aku punya jabatan, kedudukan, dan sebagainya. Ya, kita lupa bahwa itu semua sebetulnya titipan dari Tuhan. Nah, ikhlas artinya kita siap untuk melepaskan itu semua. Kita siap untuk menyerahkan itu semua. Kepada siapa? Kepada yang menciptakannya, kepada Kholik ya. Jadi pada saat kita masih berkeras ya, dana kita yang di DNA itu adalah milik kita ya. Kita aku ya, tentu tidak ada ikhlas-ikhlasnya ya. Ikhlas di sini adalah siap melepaskannya untuk Tuhan, bukan untuk regulator, bukan untuk yang akan merampas ya, bukan untuk mungkin pencuri, perampok, bukan. Tetapi kita ikhlas kepada Tuhan ya. Ikhlas melepaskan kepemilikan yang dititipkan kepada kita. Jadi kita pada dasarnya tidak memiliki apa-apa. Tuhan ada pada jiwa, raga, dan ruh kita apabila kita tidak ada ego.
apabila kita tidak ada pengakuan-pengakuan, apabila kita tidak ada ambisi-ambisi, ya. Ambisi itu keinginan, ya. Keinginan itu ada di pikiran, ya. Jadi kalau kita terlalu banyak keinginan itu kita harus waspada, ya. Jadi waspada dengan pikiran kita, ya. Segera lari ke rasa, ya. Segera kita duduk, lalu bersemedi, lalu ada istilah bertakholi, ya, merenung, mengkosongkan pikiran, ya, mengisinya dengan rasa, mengisinya dengan sabar, mengisinya dengan ikhlas, ya. Ikhlas itu siap melepas. Nah, sabar itu pada saat Anda mempunyai hajat, mempunyai keinginan dan udah disampaikan kepada Tuhan, maka sabar itu menunggu tanpa prasangka buruk kepada Tuhan. Jadi sabar dan ikhlas itu sebetulnya hubungannya dengan Tuhan, ya. Jadi sabar itu menunggu, berharap, dan tanpa prasangka kepada Tuhan, tanpa prasangka buruk kepada Tuhan. Itu sabar, ya. Jadi kolaborasi ini di dalam usaha kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dalam berspiritual, dalam berserah diri, ya, itu ada elemen-elemen pikiran yang terkendali, ada ada faktor-faktor pikiran yang terkendali, ada faktor-faktor jiwa yang terkendali, ada faktor-faktor raga yang terkendali, ada faktor-faktor rasa yang terkendali, ya, ada sabar, ada ikhlas, ya. Ada ucapan, ya, ada ucapan yang baik, ya. Ya, di dalam agama manapun ada kalimat-kalimat yang baiknya. Kalimat-kalimat yang baik itu kita ucapkan. Bisa diucapkan secara raga, bisa diucapkan secara jiwa, bisa diucapkan secara ruh. Yang pada akhirnya pada saat sudah sampai kepada yang tunggal, ya, kepada Tuhannya, maka itu semua tidak ada. Yang ada hanya Dia, ya, hanya Dia, ya. Apabila kita sudah dekat dengan Dia, maka kita bisa meminta, bisa memohon, ya, bisa berharap, ya. Ya, tentu saja itu bisa kita lakukan karena kita kan hidup di dunia, ya. Hidup di dunia, dan kita bisa meminta, ya, kecuali kita sudah tidak hidup di dunia. Kita hanya mendambakan kedamaian, hanya mendambakan kesunyian, kenyamanan, hanya itu yang kita dambakan. Tapi karena kita hidup di dunia, tentu kebutuhan-kebutuhan fisika masih kita butuhkan, kebutuhan-kebutuhan yang nyata, ya. Ya, sebetulnya ada nyata, sebetulnya tidak nyata, ya, seperti itu. Tapi nanti di lain pihak, di lain kesempatan kita akan membahas nyata dan tidak nyata. Tapi yang jelas sekarang kita sedang berusaha untuk mempersiapkan iman dan mental kita agar kita dapat menyikapi dalam rangka mengkawal dana kita di DNA Pro dan juga mengkawal DNA Pro Comeback Stronger, ya. Kita ikutin. Yang jelas yang jelas head to head-nya adalah DNA Pro yang merupakan substansi melawan eksidensi yang merupakan gerakan penutupan digital trading 28 Januari tahun 2022, ya. Yang jelas eksidensinya atau substansinya harus dihilangkan, ya. Pohon alpukatnya atau benalunya yang layak untuk dihilangkan, ya. Panunya atau kulitnya yang layak untuk dihilangkan, ya. Kalau kita berbicara dengan analogi seperti ini, kita tentu mempunyai gambaran, ya. Gambaran bahwa yang layak untuk bertahan itu yang mana, ya, DNA Pro atau hanya gerakan penutupannya saja, kan gitu, seperti itu. Gerakan penutupannya itu apa latar belakangnya, ya, misinya apa, tentu
Eh, tentu negara kita adalah negara hukum yang berlandaskan moral dan hukum ya, berlandaskan Pancasila. Ya tentu dalam penyelesaian adalah penyelesaian yang baik dan terbaik, dan hal ini saat ini di sini ya, masalah DNA Pro dan eh, nah, pemblokiran operasional ya, gerakan 28 Januari ini sudah bergulir ke tahap pengadilan ya, sudah tahap persidangan uh, pertama ya, tanggal 20 September 2022, dan kita nanti jelang di persidangan tahap berikutnya, yaitu pada tanggal 11 Oktober 2022 ya. Kiranya keadilan tetap akan ada di dunia ini, tetap ada di negara kita ini, karena kalau memperlihatkan keanehan-keanehan kan yang banyak yang mengawasi ya, dari sisi legislatif pun di Komisi 6 yang sudah mengawasi dan sudah menghimbau kepada regulator untuk segera menyelesaikan permasalahan yang menimpa masyarakat Indonesia, khususnya member DNA ya. Baik teman-teman, ini semua muncul, pembicaraan atau obrolan ini muncul karena semua yang terjadi adalah sebagai bentuk pikiran, dan kita memang diakui atau tidak diakui, memang kita sudah menjadi produk atau makhluk-makhluk yang dibentuk oleh pikiran ya. Kalau tidak dibentuk oleh makhluk pikiran ya tidak akan ada keinginan, tidak akan ada udang di balik batu dari semua ini ya. Itu semua adalah produk-produk atau buah-buah dari pikiran ya. Pikiran ingin untung dan keinginan-keinginan ya. Dan ingat, keinginan itu adanya di pikiran ya, adanya di pikiran. Dan itu sumber penderitaan ya. Kalau kita terlalu banyak pikiran, ya kita harus mengistirahatkan pikiran kita, lalu kita mainkan rasa kita ya. Ya, coba kalau pikiran itu sifatnya dohir ya, sifatnya badan, sifatnya raga ya. Jadi ada pikiran, ada penglihatan raga, ada pendengaran raga, penciuman eh, pikiran itu adalah raga ya. Kadang-kadang sangat serba menipu ya. Apa yang kita lihat kadang-kadang tidak nyata ya, sehingga mencapai atau mendapatkan pikiran yang berbeda ya. Pikiran atau ada pikiran, ada rasa ya. Jadi kita kadang-kadang kita bisa istirahatkan pikiran, gunakan rasa. Tapi rasa juga harus hati-hati, karena ada rasa sejati dan ada rasa yang tidak sejati. Rasa yang tidak sejati atau rasa yang tidak sejati itu adalah rasa yang diselimuti oleh hawa dan nafsu ya. Ya, itu salah satunya adalah prasangka. Rasa yang diselimuti oleh hawa dan nafsu itu adalah rasa yang tidak sejati ya. Nah, boleh dikatakan bahwa itu adalah prasangka ya. Dia sudah diselimuti oleh hawa dan nafsu. Tetapi rasa yang menguasai hawa dan nafsu itu adalah rasa sejati. Jadi sebetulnya jiwa dan raga kita ini harus dikuasai oleh rasa sejati kita ya. Jadi tidak ada hawa, tidak ada nafsu, tidak ada pikiran ya. Kalau pikiran adalah bentuk raga ya. Pikiran itu bentuk raga ya. Sifatnya bisa disusupi oleh keinginan-keinginan yang ambisius ya. Itu namanya hawa ya. Itu namanya hawa ya. Hawa dan nafsu ya. Ya, janganlah kita dikuasai oleh pikiran, dan pikiran itu adalah bukan Tuhan ya. Jangan terlalu kita bertuhankan dengan pikiran ya. Ya, hati-hati kita jangan bertuhankan pikiran, dan kita juga tidak bertuhankan uang ya, terlalu mengagung-agungkan uang. Akhirnya uang udah seperti Tuhan ya. Jangan juga mengagung-agungkan kedudukan, ketampanan, kecerdasan dan sebagainya. Itu semua adalah bentuk-bentuk pikiran ya. Itu bentuk-bentuk pikiran. Kita terlalu mentuhankan keinginan-keinginan yang tinggi ya. Jadi pendekatan spiritual itu tidak seperti itu.
tidak seperti yang difikirkan oleh pikiran, dan juga bukan perasaan ya, karena perasaan masih pikiran ya. Rasa adalah bukan pikiran, rasa adalah lanjutan daripada fikir ya. Rasa itu ada rasa badan, rasa jiwa, rasa ruh, dan rasa tunggal ya, namanya Tritunggal, namanya seperti itu. Baik, teman-teman, kembali kita eh, kembali kita kepada tugas yang diberikan kepada manusia di dunia ini, yaitu menjadi khalifah di dunia ini, mengisi hidup di dunia ini dengan 3 hal, yaitu dengan kemanusiaan, ya, dengan kita mempunyai rasa kemanusiaan, berarti kita bertuhan kan gitu ya. Lalu kita berperilaku baik, lebih baik dan lebih baik lagi, itu artinya ilmu kita meningkat ya. Pengetahuan tidak apa-apa, sebagai bentuk buah pikiran yang harus kita cari, tidak masalah ya. Kita bersekolah SD, SMP, SMA, lalu S1, S2, S3 ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu untuk menyekolahkan pikiran ya. Tetapi ingat bahwa di jiwa dan raga kita itu eh, harus mempunyai ilmu ya. Ilmu pengetahuan itu muncul di perilaku kita yang baik, lebih baik dan lebih baik lagi, terus menerus ya. Jadi diri kita berilmu ya. Dan yang terakhir adalah kita selalu berusaha untuk menolong yang butuh pertolongan, menolong yang lemah, membantu yang butuh bantuan ya, terutama sesama yang kelaparan. Nah, itu artinya ibadah. Jadi kita selalu harus bertuhan setiap saat, setiap detik. Kita selalu harus berilmu setiap saat, setiap detik, dan juga kita selalu harus beribadah setiap saat, setiap detik. Nah, itu tanda daripada usaha-usaha kita berspiritual. Nah, pada akhirnya kita menyadari, dalam kesadaran kita tahu bahwa diri kita adalah makhluk dan ada yang menciptakan makhluk, yaitu Khalik, dan kita membuang pengakuan-pengakuan ya, pengakuan akan rezeki, pengakuan akan hidup, pengakuan akan kehebatan dan sebagainya, melepaskannya hanya untuk sang pemilik hidup dan kehidupan, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu. Nah, kalau sudah demikian, maka kita tahu posisi kita dan tahu posisi yang mengadakan kita. Nah, kalau sudah tahu posisi masing-masing, maka kita bisa meminta, bisa memohon, dan mengharapkan ya. Tentu meminta dana kita kembali, tentu meminta DNA bisa comeback stronger, tentu bukan hal yang sulit kalau sudah demikian ya. Kita meminta dan kita mendapatkan jawaban ya. Apakah DNA ini baik untuk kembali lagi? Apakah dana kita ini memang tidak harus kembali lagi atau harus layak untuk kembali lagi kan gitu ya. Kalau dilihat dari head to headnya sih layaknya adalah substansinya yang harus dipertahankan ketimbang eksidensinya. DNA Pro-nya yang harus dipertahankan ketimbang gerakan penutupan digital trading tanggal 28 Januari 2022. Kita yakin ya. Lalu kita ainil yakin bahwa saat ini memang sedang ditarik dulu ya pinjaman-pinjaman Tuhan itu, di mana Tuhan memberikan dana lalu menarik dana saat ini ya, ditarik dulu. Karena itu bentuk panggilan kepada kita, kita harus mengakui bahwa semuanya ada yang mengadakan, bukan karena kehebatan kita ya, maka kita serahkan dulu kepada Sang Maha Pemilik.
Kita serahkan kepada Sang Maha Pemilik, dan Sang Maha Pemilik itu sangat senang untuk kita kenal, ya. Ayo kita mengenal diri kita. Lewat mengenal diri kita, maka kita akan mengenal siapa yang mengadakan diri kita, ya. Kalau sudah mengenal, lalu kita ya harus kenal, ya, mulai disayang, mulai diperhatikan, ya. Niscaya nanti apa yang eh, diambil dari diri kita ini akan dikembalikan, ya. Harapan kita apa yang sudah kita pernah miliki lalu ditariklah, kita sekarang sudah kenal, ya. Karena Tuhan pun pengen dikenal. Tuhan pun sangat pengen dikenal, ya. Sangat pengen disebut oleh rasa kita. Kalau pengen disayang oleh seseorang ya tentu tidak bisa instan, ya. Tapi harus terus menerus, ya. Harus tulus, harus sabar, dan harus ikhlas. Tidak ada ego, ya. Caranya gunakan rasa, ya. Gunakan rasa di balik rasa, ya. Rasa itu ada rasa badan, rasa jiwa, rasa ruh. Nah, itu rasa ruh itulah rasa di balik rasa, ya. Lalu ada hanya satu, ya. Kalau sudah ketiganya bersatu, maka ada rasa tunggal, ya, rasa dia, rasa Tuhan itu sendiri, ya. Baik. Ya, inilah yang terjadi dengan manusia dahulu kala, ya, pada saat belum ada bahasa, ya. Syukur dan kita senang dengan adanya tokoh spiritual pertama, yaitu Nabi Adam yang menciptakan bahasa, ya. Karena pada saat itu sebetulnya manusia sudah curiga, ya, sudah keinginan tahunya sudah tinggi, ya. Jangan-jangan ini ada yang mengadakan seperti itu. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan audio video ini bermanfaat buat kita semua, ya. Kita bisa mengukur bahwa DNA memang layak comeback stronger, dan kita juga layak untuk kembali, ya. Dan kita mendapatkan hikmah besar, kita bisa dekat dengan Yang Maha Kuasa, kita bisa mengenal diri kita, ya. Ya, dengan itu maka inilah obrolan spiritual member DNA yang kita banggakan, ya. Semoga bermanfaat, ya. Karena video yang sebelumnya itu sama dengan ini, ya, idenya. Ya, hanya yang sebelumnya saya hapus karena saya kena copyright, ya. Karena copyright dan saya belum berpengalaman dalam membuat YouTube ini, ya. Sehingga saya hapus dan ini saya reproduksi lagi, tapi intinya sama, ya. Intinya sama, kita mempersiapkan iman dan mental untuk menghadapi apapun yang akan terjadi dalam pembuktian apakah substansi yang harus dipertahankan atau eksidensi yang harus dimenangkan, ya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin, diberikan umur yang panjang, kesempatan untuk hidup lebih lama lagi, dan selalu dilimpahi rezekinya, ya. Dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yesus, oleh Sang Hyang Widi, oleh Tuhan siapa saja, ya, yang mendengar audio ini, ya. Dan semoga kita bisa mengenal diri kita, bisa mengenal Tuhan kita, bisa mengenal siapa yang diadakan dan siapa yang mengadakan. Dan kita selalu memohon agar kita selalu diberikan daya yang kuat, ya. Dan juga selalu mendapatkan energi yang positif, ya. Akhirnya sukses buat kita semua. Sampai jumpa di audio berikutnya. Salam.